Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share tentang poin-poin perubahan dalam rancangan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah ya. Jadi rencananya akan ada perubahan kedua ya dalam Perpres nomor 2018 ini. Setelah perubahan pertama yaitu Perpres 12 tahun 2021, kemungkinan besar dalam waktu dekat perubahan keduanya akan segera keluar. Nah, ini paparannya saya dapat dari KPP ya. Saya langsung saja. Poin pertama yaitu di pasal 2 akan ada perluasan ruang lingkup dengan memasukkan entitas institusi lainnya dan pemerintah desa serta sumber dana APBD desa. Kemudian di pasal 5 juga akan memasukkan kebijakan pemanfaatan hasil riset, penelitian, pengembangan, kajian dan penerapan iptek. Kemudian di pasal 7 ada tambahan klausul bahwa salah satu pertentangan kepentingan adalah beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama, memiliki kesamaan pemilik manfaat atau beneficial ownership. Kemudian di pasal 9 itu akan ada penambahan kewenangan PA atau pengguna anggaran dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna pemanfaatan dan kepentingan umum, dapat menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak, dan atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. Ya. Kemudian di pasal 10 ada kewajiban KPA memiliki kompetensi PPK apabila KPA melaksanakan tugas PPK. Di pasal 19 ada penegasan bahwa PPK perlu memperhatikan penggunaan PDN dan TKDN dalam penyusunan spek teknis. Ya, tegaskan kembali. Kemudian di pasal 20 pada proses pemaketan wajib mengalokasikan 40% dari nilai-nilai anggaran belanja untuk UMK. Di pasal 20A memasukkan ketentuan baru terkait strategi pemaketan supplied owner. Kemudian di pasal 21 ada ketentuan bahwa LKPP, KLPD dapat melakukan konsolidasi secara nasional dan lokal. Di pasal 26, HPS dapat digunakan untuk penentuan batasan personel manajerial, batasan pelatihan utama, dan penentuan penerbit jaminan. Di pasal 27, inovasi jenis kontrak baru pada PBJ pemerintah, ya bisa menggunakan performance based contract, yaitu atau PBC, kemudian modifikasi putar kunci, dan kontrak payung untuk jasa konstruksi. Di pasal 29, ketentuan memuka untuk UMK itu yang pertama paling sedikit 50% untuk nilai kontrak 50 juta sampai 200 juta. Selanjutnya di paling sedikit 30% untuk nilai kontrak 200 juta sampai dengan 2,5 miliar. Dan paling banyak 30% untuk nilai kontrak 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar. Kemudian di pasal 38 ini dibuka repeat order ya, untuk pekerjaan barang, untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang sebelumnya hanya ada di jasa konsultan. Kemudian di pasal 41 yaitu menambahkan metode pemilihan e-purchasing untuk jasa konsultansi. Nah, ini kabar baik banget. Kemudian yang kedua, kriteria penunjukan langsung jasa konsultan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan. Di pasal 44 ada perubahan penunjukan langsung dari prakualifikasi menjadi pasca, dan yang kedua kinerja penyedia sebagai syarat kualifikasi ya. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman PPK ini harus sudah mulai memperhatikan penilaian kinerja penyedia. Di pasal 47 ini tentang swakelola mengubah ketentuan bahwa kesepakatan kerjasama pada swakelola tipe 2 itu bersifat opsional, jadi nggak wajib ya. Kemudian yang kedua, pencantuman kewajiban untuk menggunakan PDN dan katalog elektronik apabila swakelola membutuhkan material, bahan, atau alat tertentu. Di pasal 50 ini akan diberikan kewajiban untuk melakukan e-purchasing ya untuk barang jasa yang sudah ada di katalog elektronik, jadi wajib e-purchasing. Di pasal 51-nya ini ditambahkan salah satu kondisi tender atau seleksi gagal dalam hal alokasi anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam DIPA atau DPA khusus untuk tender dini. Pasal 54, perubahan nilai kontrak melebihi 10% dibuka untuk keadaan darurat dan harus dengan persetujuan pengguna anggaran. Kemudian di pasal 59, keadaan darurat meliputi pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah Indonesia atau negara lain yang terkena bencana. Kemudian di pengadaan khusus, itu di pasal 61,
ya diubah ketentuan bahwa BLU atau BLUD dikecualikan dari Perpres untuk proses bisnisnya. Kemudian di pasal 63A, pencantuman ketentuan ahli teknologi, penggunaan produk lokal dan tenaga ahli nasional, serta imbal dagang dalam pengadaan barang jasa internasional. Kemudian di pasal 64A, ini menambah ketentuan tentang pengadaan barang jasa di desa. Terus, untuk ketentuan dalam produk dalam negeri dan SPP, yaitu di pasal 66, penegasan layering kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Yang pertama, wajib untuk produk dengan nilai TKDN 25% apabila terdapat PDN dengan TKDN plus BMP atau bobot manufaktur perusahaan itu sebesar 40%. Layer yang kedua, apabila angka 1 tidak tersedia, dapat menggunakan PDN dengan TKDN plus BMP kurang dari 40%. Nah, terakhir, jika angka 1 dan 2 tidak tersedia, baru boleh menggunakan impor. Di pasal 67-nya, kita akan menemukan pencantuman ketentuan preferensi harga untuk pengadaan jasa, kemudian untuk pekerjaan konstruksi pada PBJ nasional. Dan di pasal 68, penambahan aspek institusional dalam pengadaan berkelanjutan. Kemudian kaitannya dengan PBJ secara elektronik di pasal 72A, akan dihapus ketentuan toko daring, di mana toko daring menjadi bagian dari government catalog atau katalog elektronik. Jadi toko daring dengan katalog nasional ya itu sudah jadi satu. Di pasal 72B, penambahan ketentuan bahwa katalog elektronik dapat digunakan oleh institusi atau instansi lain seperti BLU, BLUD, BUMN, BUMD, PTNBH ya, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, kemudian BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa, serta instansi lain yang mendapat persetujuan dari LKPP. Dalam lingkup SDM dan kelembagaan, pasal 74 mewajibkan SDM perancang kebijakan untuk memiliki kompetensi PBJ. Di pasal 74A, penegasan bahwa KLPD wajib mengoptimalkan dan menugaskan JFPBJ dalam proses pengadaan. Ini bagi para JFPBJ. Di pasal 75, penegasan bahwa KLPD membentuk hanya satu UKPBJ. Untuk unsur pelaksana di luar negeri dan daerah dapat membentuk satpel di bawah UKPBJ. Kemudian terkait pengaduan dan sanksi, di pasal 77 akan ditambah ketentuan bahwa pimpinan instansi yang menerima pengaduan memproses secara administrasi terlebih dahulu. Di pasal 78, penambah klausul pelanggaran. Pertama, tidak memenuhi ketentuan TKDN, tidak memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri. Dikenakan sanksinya berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara TKDN penawaran dengan TKDN pelaksanaan paling tinggi, 15%, dan pembayaran denda 3 kali nilai barang yang diimpor. Wow, ini serem banget ya. Kemudian di pasal 80 itu ditambah ketentuan terkait sanksi dalam e-purchasing juga mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE. Nah, ini ketentuan lain-lain di pasal 86 akan dihapus untuk mencegah adanya aturan dari KLPD yang berbeda dari koridor peraturan presiden. Kemudian di pasal 86A, institusi lainnya diberikan fleksibilitas untuk menambah ketentuan dan proses bisnis di luar peraturan presiden dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Ya, tentunya nanti informasi resminya akan disampaikan oleh LKPP, tentu juga akan ada tahap serap aspirasi yang akan diselenggarakan oleh LKPP. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi dalam serap aspirasi tersebut, menyampaikan aspirasinya dan menyempurnakan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.